Tradisi yang kita kenal, tradisi yang kita gunakan, tradisi yang kita sepakati adalah sarana kita untuk mengerti, untuk memahami, ya, untuk apa namanya, untuk bisa melaksanakan, melatih, menjalani esensi, ya, praktik yang setiap saat, setiap waktu bisa kita lakukan, bisa kita latih. Ya, waktu minggu pagi itu sama-sama remaja saya sampaikan, saya cerita tentang sedikit sejarah. Dari Buddha Rupang saja kita bisa tahu bahwa itu adalah tradisi. Kenapa? Buddha Rupang beda-beda. Sesuai dengan kesukaan atau kesepakatan di masa Buddha Rupang itu dibuat. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau pernah lihat tradisi Thailand, itu banyak sekali modelnya. Kenapa modelnya banyak? Karena kerajaannya berganti-ganti. Ketika kerajaan berganti-ganti, zamannya berganti. Paling enggak berganti 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun, atau 100 tahun. Nah, karena sudah berganti waktu, seleranya berubah. Ya, ini tanda kutip ya. Anggap aja kalau kita melihat perbedaan itu sama seperti HP. Beda terus kan? Kenapa? Ya karena seleranya berubah, kebutuhannya berubah, sudut pandangnya berubah, seninya berubah. Nah, sama. Sehingga Buddha Rupang adalah tradisi. Buddha Rupang adalah sarana untuk mengingatkan kepada Sang Buddha, tetapi sebagai simbolik. Kenapa? Karena Sang Buddha sendiri tidak seperti yang di Buddha Rupang. Kita bisa melihat Sang Buddha secara fisik, salah satu rujukannya Lakana Sutta. Tetapi itu penggambaran umum, bukan spesifiknya. Seperti apa? Kenapa? Kan zaman itu orang belum tokoh, guru, ya, atau sosok pujaan belum sopan untuk digambarkan, belum sopan untuk dilukiskan. Lukisan sudah ada, gambar sudah ada, huruf sederhana pun sudah ada. Cuman ya, masih sulit, masih tradisi lisan, tradisi menghafal itu masih mudah. Sehingga kalau kita lihat dari Buddha Rupang saja, oh itu adalah tradisi. Karena setiap negara beda-beda. Paling enggak favoritnya, ya, idealnya orang, fisik orang di masa itu, itulah cerminan dari Buddha Rupang. Seperti apa idealnya orang seperti saat itu? Kalau orang Tionghoa bilang hokinya, fisik orang, muka orang seperti apa? Ya di zaman itu. Di zaman dimana Buddha Rupang itu dibuat. Kenapa? Karena banyak perbedaan. Ya. Budaya yang sukanya langsing, Buddha Rupangnya langsing. Iya kan? Budaya yang suka apa namanya? Oh, orang hoki itu mukanya bunder. Nah, mukanya bunder. Budaya yang kalau orang hoki sejahtera itu perutnya gendut, ya perutnya gendut. Kenapa? Ya karena menyesuaikan kesukaan orang, sudut pandang orang saat itu dibuat. Artinya itu tradisi. Tradisi meskipun ada referensinya, tetapi tidak harga mati. Karena itu cara bagaimana mengingatkan, oh, misalnya satu sudut pandangnya gini, oh, Sang Buddha itu secara fisik manusia. Kita juga manusia. Dan murid-muridnya yang sudah berhasil itu, yang tercatat dalam Tipitaka juga manusia. Mereka berjuang mencapai hasil yang sama. Nah, artinya kita juga manusia. Secara fisik sama, tidak berbeda. Bahkan kata dalam penelitian otak itu, selama ribuan tahun, atau paling tidak belasan ribu tahun, otak manusia ini tidak berubah. Jadi orang yang jadul zaman dulu dengan orang yang sekarang secara otaknya belum banyak berubah. Sama, masih sama otaknya. Otaknya masih sama, belum berevolusi drastis, belum. Belum. Artinya apa? Secara fisik kita sama. Yang beda memang mentalnya. Nah, artinya karena cara fisik kita sama, kita memungkinkan bisa seperti itu. Contoh ini Agasawaka. Ya, Agasawaka ya, kan biasanya mirip. Sebenarnya tidak mirip. Ya. Kalau yang dua ini biasanya mengarah kepada Bante Sariputta, Bante Moggallana. Kalau di tradisi Sri Lanka, karena sana ada seni lukisnya, paintingnya, ya, biasanya dibedakan. Agak gelap itu Bante Mahamoggallana, yang agak cerah itu Bante Sariputta. Ya, meskipun apa namanya, ya benar apa enggaknya itu kan menurut perkiraan. Nah, tapi rata-rata dibikin sama. Kenapa? Karena supaya ongkos produksinya lebih murah. Mengarah ke ekonomi lagi.
Kenapa? Karena ini sebagai simbolik. Artinya apa? Ini murid Sang Buddha. Ini yang awalnya juga secara umum manusia, masyarakat seperti kita. Artinya kalau kita bisa berjuang, kita terus berlatih, kita sama seperti beliau ini. Agasawaka, murid utama. Pencapaian kebudaannya, pencapaian arahatannya sama seperti Buddha, tidak berbeda sama sekali. Makanya dari sekian banyak analogi, penggambaran perumpamaan nibbana, salah satunya adalah samudra, lautan, segoro. Lautan bisa terisi penuh karena diisi oleh tak terhingga sungai. Nah, jadi kan makanya salah satu ukuran rata internasional adalah kan MDPL, meter di atas permukaan laut. Ya. Kenapa? Karena disepakati lah, ya, dianggap disepakati laut itu sama semuanya, rata. Yang paling rendah adalah laut. Ya. Kalau sungai, danau, ya, waduk dan sebagainya itu beda-beda karena di tempat sesuai di mana dia berada. Tapi rata semua permukaan ini di bumi ini disepakati adalah laut, air. Karena air kan cair dia kan. Nah. Tetapi laut bisa penuh, bisa luas, bisa dalam karena dialiri oleh tak terhingga sungai. Ketika masih di sungai, beda-beda. Ada sungai Musi, ada sungai Batanghari, ada sungai Mahakam, dan seterusnya. Nah, waktu masih di sungai, warnanya pun beda. Lumpurnya pun mungkin beda. Beberapa jenis ikannya juga beda. Beberapa jenis airnya beda. Namanya sudah beda. Kemudian peradabannya, orang-orangnya beda. Tapi ketika masuk ke dalam laut, mereka tidak bisa dikenali. Dari tak terhingga sungai itu, yang awalnya beda-beda, namanya beda-beda, isinya beda-beda, ketika masuk ke dalam laut, bermuara di laut, mereka tidak bisa dibedakan. Mereka menjadi satu rasa. Apa rasanya? Asin. Nah, demikian juga dengan nibbana, satu rasa, pembebasan. Meskipun sumbernya dari sungai-sungai yang berbeda. Artinya ketika orang mencapai puncaknya Dhamma, mencapai pembebasan, mencapai nibbana, mencapai arahata, dia tidak berbeda sama sekali. Sawaka Buddha, Mahasawaka, Sama-Sambuddha, Paceka Buddha, semua sama. Tidak berbeda dalam pembebasan nibbana, dalam bebas dari kilesa, dalam bebas dari pengotor-pengotor batin. Nah, itu esensinya. Nah, artinya kita bisa mengenal Dhamma, kita bisa belajar Dhamma dari berbagai macam tradisi. Tetapi itu media, sarana. Ya, yang bagaimana setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Sama seperti tujuan makan apa? Untuk memberi nutrisi, untuk memasukkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi jurus makan beda-beda kan? Ya. Kemudian isi makanannya, model makanannya beda-beda, rasanya beda-beda, cara bikinnya beda-beda. Waktu makannya juga beda-beda. Tangannya nggak bisa, pakai kaki. Kakinya nggak bisa, ya pakai selang. Pakai selang mahal lagi, di rumah sakit soalnya. Iya. Tapi tujuannya semua sama, memasukkan nutrisi itu ke dalam badan supaya bisa diolah, nanti laparnya hilang, hausnya hilang, capeknya hilang, energinya pulih lagi, bisa bekerja terus. Tujuannya adalah memasukkan nutrisi itu ke dalam badan. Nah, jurusnya, caranya, isi makanannya, rasa makanannya, cara masaknya beda-beda. Nah, inilah di sini uniknya, menariknya, ringannya, nyamannya, entengnya kita belajar dan berlatih. Tidak diikat, tidak diintimidasi, tidak ditakut-takuti dengan ritual, dengan casing, dengan tradisi, dengan budaya. Dan tidak ada ya di Tipitaka dijumpai kalau mau masuk surga harus ikut keseharian Sang Buddha. Ikut keseharian Sang Buddha itu. Sang Buddha tidur terlelap demi supaya badannya bisa refresh, ya, demi badannya bisa istirahat, itu cuma 1 jam. 23 jamnya itu untuk masyarakat, untuk yang tampak maupun yang tidak tampak. Nggak bisa ditiru. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sudah tidak punya beban.
tidak punya ambisi, tidak punya keinginan. Kenapa ya? Karena sudah bebas dari loba dosa moha. Salah satu yang membuat kita capek, kita punya banyak ambisi, punya banyak keinginan. Tidak tercapai waktu sadar, muncul waktu mimpi. Bangun, mimpi. Mimpi itu kan sampah pikiran. Aslinya sampah pikiran. Kenapa? Karena waktu sadar tidak tercapai. Waktu sadar tidak terwujud. Waktu sadar belum terjadi. Tapi masih berambisi, masih nafsu, masih ingin, pengen itu terwujud. Muncul lewat mimpi. Tapi ketika bangun, mimpi. Nah itu. Ya itu capek itu, capek. Makanya salah satu dari arti Buddha adalah dia yang bangun. Dia yang sadar. Bangun sadar dari mana? Dari mimpi. Nah, jadi kita yang belum mencapai kesucian ini seperti orang yang mimpi. Belum bangun, belum sadar. Kenapa? Ya karena seperti ilusi. Ya itu. Pagi ketawa, siang senyum-senyum, sore terbahak-bahak, malam nangis, habis nangis makan, ketawa lagi. Seperti orang mimpi. Kenapa? Karena masih didominasi oleh kilesa. Tapi Buddha orang yang sadar. Mimpi kan random kan? Coba kalau pernah ingat mimpi. Misalkan kalau warna kuning, tiba-tiba hitam. Terus langsung berubah lagi hijau. Langsung berubah lagi ungu. Random sekali. Nah, kita yang belum mencapai pembebasan itu ya seperti orang yang masih tertidur. Seperti orang yang masih bermimpi, belum bangun, belum sadar. Nah, sehingga kita terombang-ambing oleh pikiran kita. Tapi Buddha, dia sudah sadar, sudah bangun, sudah sadar. Sehingga tidak terjebak lagi oleh ambisi, oleh keinginan, termasuk oleh mimpi. Dalam arti nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Gitu. Nah, makanya di dalam Buddhis, perbedaan tradisi itu santai saja. Santai saja. Kalau kita mengerti esensinya, kita malah mendapat filosofi. Bisa mendapat pemaknaan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, tetapi tidak terjebak terhadap tradisi. Saya pernah baca, ada mungkin analogi ya, mungkin tidak sampai terjadi, tapi kita bisa mengambil maknanya. Singkat cerita, ada sebuah komunitas, ada guru dan murid-murid. Dan si guru selalu berpesan, selalu bersabda, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kitab yang kita tuliskan ini. Kitab yang selalu kita tambahkan karena selalu ada kejadian baru. Gurunya, murid-muridnya semuanya manut, semuanya sepakat, semuanya patuh. Jadi apapun yang dilaksanakan yang baru harus disepakati jadi aturan baru. Apapun yang rutin dilakukan sesuai dengan kitab, sesuai dengan yang sudah dituliskan, sesuai dengan yang disepakati. Suatu ketika mereka perjalanan dalam rombongan besar. Nah, si guru melewati, murid dan murid-muridnya melewati jembatan. Nah, karena zaman dulu ya jembatan ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, kebetulan jembatannya kurang bagus. Singkat cerita, gurunya kepleset, jatuh ke dalam sungai yang deras. Masih murid-murid kebingungan, ya, kebingungan. Guru tolong sambil kelelep gitu. Tolong. Bentar guru, ini kita lagi cari kitab ayat mana nih, guru kecemplung dan sebagainya. Bolak-balik. Kan sesuai dengan perintah kan? Harus sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ayat dan sebagainya. Bagaimana cara guru nolong guru jatuh kecemplung ke sungai. Lah belum ketemu ayatnya udah mati, tenggelam. Nah, itulah contoh bagaimana terjebak dengan ritual, terjebak dengan tradisi, terjebak dengan casing, terjebak dengan yang sifatnya kulit, bukan esensi. Nah, kalau kita bisa berpikir ya secara esensi, ya nggak peduli caranya bagaimana, yang penting bisa membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Caranya seperti apa? Ya tentu caranya cara yang tepat, caranya yang tidak membahayakan, cara yang aman istilah gitu, cara yang benar, cara yang sesuai. Tetapi caranya seperti apa? Ya tujuannya untuk segera bisa membereskan suatu permasalahan. Nah, itu Buddhis seperti itu. Fokus pada esensi, fokus kepada penerapan, fokus pada praktek dalam keseharian kita. Dan sepenuhnya hidup kita ini
dari kita bangun tidur sampai akan tidur, itu dhamma. Itu praktik. Jadi jangan berpikir, oh praktek dhamma itu hanya retreat, praktek dhamma itu hanya ketika puja bakti, praktek dhamma itu hanya ketika hari raya, praktek dhamma itu ketika kita waisak apa? Tidak. Selama kita tidak tertidur, ya, kita bisa praktik dhamma. Makanya yang salah satu sutta terkenal yang sering kita bacakan, Karyana Sutta kan, selama berdiri, duduk, berjalan, atau berbaring sebelum terlelap, titancarang nisinowa, sayanowa, yawatasa, wigata mido. Karena di situ fokusnya kepada meta, cinta kasih dapat dikembangkan. Berdiri, berjalan, duduk, berbaring sebelum terlelap kan sehari-hari kan? Aktivitas sehari-hari, apakah bekerja, apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di toko, apakah sekolah, apakah belajar, dan sebagainya, itu sehari-hari kita. Di situ dhamma bisa kita bawa, bisa kita jaga, bisa kita ingat, bisa kita terapkan, bisa kita latih. Itu sebenarnya. Nah, ketika ke wihara dengan waktu yang berkala, itu refreshing, penyegaran. Kenapa? Karena manusia itu memang dominan suka lupa. Cenderung lupa, ya karena dengan berbagai macam kondisi, karena kesibukan, ya, kejar deadline, ya kemudian ada urusan, ada kesibukan, ada kejar setoran dan lain sebagainya. Itu membuat kita mudah lupa, belum capek, belum lagi emosi tidak terkendali, itu membuat kita lupa. Kita merefresh, kita mengingat kembali atau mendengar sesuatu yang baru dengan kesepakatan waktu yang kita adakan. Paling tidak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nah kita merefresh. Dan ketika bersama-sama ini semangatnya beda. Semangatnya beda. Bagi kita yang belum stabil, semangatnya beda. Kita puja bakti bareng-bareng, meditasi bareng-bareng, itu beda dengan sendiri loh. Kalau sendiri, aduh gak ada temennya ya. Oh kalau rame-rame, semua. Memang begitu perbedaannya. Kalau yang belum kokoh, belum stabil itu, sendiri dengan banyak itu beda. Kalau banyak itu seperti ada kekuatan gitu, seperti ada kebersamaan. Kalau sendiri, ya apalagi lagi bad mood, ya, toleh, akhirnya nggak jadi. Nah itu di situ, itu manfaatnya kebersamaan, gitu. Jadi karena kita terkondisi mudah lupa dengan berbagai macam penyebab, dengan berbagai macam faktor, dengan berbagai macam keterbatasan, kebersamaan kita dalam kegiatan, nah itu menjadi kondisi yang gitu. Jadi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam faktor yang baik, ya dhamma kita pelajari, dhamma kita ingat kembali, atau dhamma kita ketahui yang baru, ya tujuannya supaya dalam keseharian kita tetap bisa praktik, tetap bisa melaksanakan, tetap bisa berlatih dengan baik. Ya, apalagi kilesa muncul itu tidak janjian. Kilesa muncul tidak pakai reminder, nggak pakai pengingat atau jadi aja. Nah, karena kilesa setiap saat bisa muncul, ya lebih baik setiap saat kita juga ingat terhadap dhamma, ingat terhadap latihan, ingat terhadap hal-hal bajik, ya supaya kita bisa mengimbangi, syukur-syukur bisa mengatasi kilesa tersebut. Nggak ada orang marah itu janjian, nggak ada. Janjian marah ya malah nggak jadi marah. Ya, tapi karena capek, karena lelah, ya, karena ya mumet, ya, karena berbagai macam kondisi tidak mendukung, termasuk lapar, ya. Jadi kalau ada orang lapar, ya, segera dikasih makan. Karena kalau orang lapar ngamuknya lebih besar ketimbang orang kenyang itu ngamuk. Jadi orang lapar itu bisa bikin marah. Nah itu. Nah karena dengan berbagai macam kondisi kilesa bisa muncul, nah kita juga harus bisa mengimbanginya atau mengatasinya dengan berbagai macam kondisi baik terhadap. Jadi mengulang dhamma itu bukan perkara sepele, bukan. Mengulang dhamma itu sangat-sangat bermanfaat. Ya. Bukan hanya menambah sesuatu yang baru, belum. Jadi mengulang yang sudah ada, mengulang yang sudah tahu itu sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ya. Merefresh kembali, menyegarkan kembali, ingat kembali, bahkan menambah benang merah yang sudah ada dari sekadar mengulang. Dari sekadar mengingat yang sudah kita pelajari. Ya syukur mendapat sesuatu yang baru. Jadi sekali lagi, bahwa di dalam dhamma kita bisa membedakan antara tradisi dengan esensi.
antara sarana kita untuk belajar, sarana kita untuk berlatih, sarana kita untuk melihat, memahami Dhamma, dengan bagaimana kita mempraktekannya. Itu dua hal yang berbeda, tapi saling mendukung, saling bermanfaat. Selama kita bisa memahaminya dengan baik. Karena tahu-tahu langsung praktek, ya sama seperti teori. Kalau kita tidak tahu teorinya langsung nyemplung, mungkin bisa, tapi lebih berat ketimbang secara umum gambarannya kita tahu. Makanya kan semakin kesini teknologi semakin dibikin mudah. Tidak usah baca buku manual. Coba ingat-ingat, ketika ganti HP atau punya HP baru, ya ini kebiasaan orang Asia mungkin atau umumnya orang dunia. Coba ingat-ingat, kira-kira ketika punya elektronik baru, manualnya dibaca nggak? Rata-rata enggak. Kenapa? Ya karena apa namanya, itu dari satu sisi yang membuang-buang waktu, ya, dan juga kadang juga membingungkan atau merepotkan, ya. Makanya teknologinya dibikin lebih mudah. Teknologinya dibikin lebih safety. Kenapa? Karena memang itu menjadi bagian dari apa namanya, kebiasaan umumnya orang. Gitu. Ditambah juga sudah kenal dengan teknologi yang sebelumnya. Itu, tetapi pemahaman umum atau teori itu tetap penting. Karena ada sesuatu yang memang harus benar-benar diikuti manual booknya. Misalkan masang rak-rakan. Kan ada tuh suatu merek yang nggak tahu ya, udah beli mahal-mahal, masang sendiri. Nah, kalau nggak diikutin, bautnya ada yang hilang nanti. Nah, itu contoh praktek teori tetap tidak bisa diabaikan. Nah, pengetahuan secara umum membuat ketika kita menerapkannya tidak terlalu jauh dari yang diharapkan dari teori. Pariyati, pati-pati, patiweda. Nah, patiwedanya nggak usah dipikirkan. Kenapa? Itu hasil. Tapi pariyati adalah pengetahuan, belajar, ya. Kemudian dari pariyati ini kita bisa menerapkan secara pati-pati, secara praktik, secara penerapan. Nah, antara pariyati dengan pati-pati ini bisa seimbang, bisa harmonis, nah disitulah sangat mudahnya kita bisa berlatih, melaksanakan, dan mendapatkan manfaat. Jadi sekali lagi, di Buddhis tidak terikat kepada ritual. Tidak terikat, tidak terjebak kepada tradisi, adat, budaya, casing, dan sebagainya. Itu adalah alat, adalah sarana. Sehingga kita menghormati siapapun yang punya ritual, punya budaya, punya tradisi, selama yang dilakukan itu minimal tidak bertentangan dengan Pancasila Buddhis. Kalau bertentangan dengan Pancasila Buddhis, ya kita diskusi saja. Kita tukar pikiran, supaya dia mendapat wawasan baru, karena banyak cara-cara yang bisa dilakukan tanpa harus bertentangan dengan Pancasila Buddhis. Dengan ritual, dengan budaya, dengan tradisi yang dia lakukan. Tapi kalau dia tetap ngotot, ya urusan dia. Nggak usah ribut, nggak usah berantem. Ya, jadi ya kita sharing tetapi dengan terkendali. Bukan sharing dengan, merasa paling benar, yang lain salah. Tidak. Kita harus punya kebijaksanaan, ketika kita memberi masukan pun, jangan ngotot. Demi kebaikan kamu, karena kamu ngeyel, kamu saya cekik. Nah, demi kebaikan membuat menderita orang lain, ya jangan begitu. Ya demi kebaikan kamu, ini masukannya, ini penjelasan dan sebagainya, semoga kamu mengerti. Nah, tidak anarkis. Tidak mengerti, ya sudah, butuh waktu, butuh proses. Karena kita bisa mengerti seperti ini pun tidak dalam semalam. Gitu. Ya, jangan seperti itu, demi kebaikan kamu, maka kamu saya cekik dulu biar kamu ngerti. Ya itu bikin masalah baru. Tidak seperti itu cara untuk membuat orang. Ya ini sebagai pengantar, monggo silakan kalau ada yang mau dilanjut. Itu dulu ya. Ya. Jadi terkait tradisi ya. Cerita juga ya. Kayak kan Budi sendiri di keluarganya orang tua bukan Buddhis. Ya. Ada perbedaan pendapat yang memang agak sedikit mengganggu. Itu selalu dibahas kalau memang agama Buddha tidak terikat pada tradisi, kenapa di wihara masih hidup di sini? Nah, jadi bahasan itu yang jadi kata orang tua saya. Jadi bilang kenapa agama Buddha tidak bisa menyebar dengan cepat ya karena tradisi seperti ini. Sedangkan kalau yang lain kan lebih modern. Ya. Nah, jadi saya agak sedikit sulit menjelaskan. Ya. Nah inilah manfaatnya gaul.
inilah tugasnya, ya karena kan semua kan ada bidang-bidangnya. Tugasnya pengurus. Makanya ada pengurus, ada karaka, atau ada lembaga yang disepakati, nah mereka lah yang harus terbuka, harus open, harus belajar, harus terus mengikuti perkembangan zaman. Gampang sekali. Makanya kalau wira-wira yang sudah terbuka mau belajar, kursi di belakang, kursi di samping, selesai. Bahkan kalau bisa kursinya cari yang empuk, yang nyaman, yang bikin betah berjam-jam. Gampang sekali. Iya. Nah, kenapa belum ada kursi? Ya berarti belum dapat informasi. Sediakan kursi, 1 atau 2 gitu. Kalau tempatnya terbatas, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Dipakai nggak dipakai, taruh saja. Taruh saja. Kalau misalkan tempatnya minimalis, ya kursinya kursi tumpuk. Ya, tidak ada masalah. Oh, di belakang nggak kelihatan, taruh di depan, nggak apa-apa kalau dia mau duduk di depan. Tamu kehormatan. Posisi kursinya nggak ada masalah. Oh, nanti bikunya lebih rendah. Enggak ada masalah, enggak masalah, enggak masalah. Kenapa? Karena situasi yang berbeda. Bisa mengajarkan dhamma kepada orang yang sakit. Nah, orang yang sakit, entah dia duduk di kursi, entah dia rebahan, dan sebagainya. Orang sakit tahu aja. Kenapa? Orang tua itu termasuk orang yang sakit. Sakit secara fisik beda dengan orang muda yang sehat, yang bisa tahan berjam-jam. Nah, inilah butuhnya penyesuaian. Jadi gampang sekali. Oh, berarti ini kesempatan mama papa dana kursi. Nah, kan enak kan? Kita pancing. Misalkan gitu. Karena ada orang yang begitu. Dia tolak-toleh, oh nggak ada kursi dan sebagainya. Dia nanya pengurus, Pak, Bu, saya pengen kegiatan tapi saya nggak bisa duduk di bawah. Oh iya, nggak apa-apa, duduk kursi. Boleh nggak saya bawa kursi dari rumah saya sendiri? Boleh, silakan. Akhirnya malah dia nyediain kursi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan dalam pembabaran dhamma pun itu tadi. Ya, dilarang membabarkan dhamma kepada orang yang tidak sakit duduk di kursi, rebahan dan sebagainya. Yang tidak sakit. Berarti yang sakit boleh? Boleh. Nah, itu dia. Tidak ada masalah sebenarnya. Selama kita mau berkomunikasi, mau memperluas wawasan. Nah, uniknya duduk di bawah, bisa duduk di atas. Uniknya orang lesehan itu bisa duduk di atas, bisa duduk di kursi. Tapi kalau selalu duduk di kursi, belum tentu bisa lesehan. Dan bisa lesehan ini juga melatih otot. Makanya kalau orang-orang cungko zaman dulu, ya, yang mereka mau melatih anak-anaknya, keluarga dan sebagainya untuk punya fisik yang kuat, coba lihat kursinya, nggak ada senderan. Coba perhatikan, nggak ada senderan, cuman kursi bangku semata gitu aja. Supaya apa? Supaya tetap tegak. Kursi nggak ada senderan, bongkok ya, jungkel. Itu ada filosofinya, itu ada tujuannya. Kalaupun dia sakit punggung ada senderan yang tegak, tidak miring. Jadi semua ada tujuannya, semua ada manfaatnya. Ya. Kita duduk di bawah ini memang tradisi kuno. Tetapi yang tidak bisa duduk di bawah, ya jangan dipaksakan. Silakan duduk di kursi. Kursinya belum sesuai, pikirkanlah. Apakah melalui pengurus ataupun melalui diri sendiri membawa. Ada orang kemana-mana bawa kursi sendiri, boleh, silakan. Kursi lipat kah atau apa dan sebagainya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi duduk di kursi, boleh. Bahkan rebahan pun kalau sakit, boleh. Kalau sampai harus rebahan. Tapi namanya orang sehat kan nggak mau rebahan kan? Namanya orang sehat, orang kuat kan nggak mau duduk di kursi kan? Nah, itu penyesuaian saja. Tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau alasannya nggak boleh duduk di kursi, ya bawa kursi sendiri. Nanti mau dititip supaya nggak bolak-balik bawa atau mau dibawa pulang lagi, silakan, tidak ada masalah. Artinya belajar dhamma, mendengarkan dhamma dengan berbagai macam cara, disesuaikan. Makanya ketika pandemi ada dampak positifnya. Orang banyak belajar dhamma melalui YouTube, melalui internet. Dari situ banyak sekali. Dan ada riset waktu pandemi itu, konten yang paling banyak dicari adalah konten spiritual saat pandemi. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, dipaksa di rumah. Konten lucu-lucuan, konten komedi, sudah biasa, dan sebagainya. Tapi namanya orang terus berpikir, apalagi yang kritis, terus mencari, ternyata dari sekian banyak ketika kan itu kalau di pusatnya kan ada datanya itu kan, ada datanya. Ternyata yang paling banyak dicari saat pandemi itu adalah konten-konten spiritual. Dan uniknya,
Yang paling besar lagi adalah Buddhis. Padahal Buddhis minoritas. Iya, kenapa? Karena menarik. Ya cuman karena kita tidak jualan begitu, ya kita ya santai-santai saja. Karena memang tidak jualan. Kalau kita jualan, apalagi jualan tujuan untuk cari cuan, malah salah. Malah salah. Iya. Jadi kita sharing, kita berbagi, kita menunjukkan, tetapi tujuannya bukan untuk cari keuntungan. Tujuannya bukan untuk cari pengikut. Sang Buddha juga pernah mengatakan sendiri bahwa karena maha karuna inilah, karena meta karuna inilah Sang Buddha membabarkan Dhamma. Tetapi Sang Buddha membabarkan Dhamma tidak punya niat untuk membudiskanmu. Tidak punya niat untuk membudiskan orang-orang. Karena Buddhis yang sesungguhnya adalah perilakunya, bukan upacaranya, bukan KTP-nya, bukan mereknya. Buddhis sesungguhnya adalah pada perilaku, pada perbuatan sehari-hari kita. Pada karma kita sendirilah, itulah Buddhis yang sesungguhnya. Bukan kepada upacaranya, bukan kepada penabisannya. Gitu. Jadi santai saja menghadapi masukan, bahkan ya malah berterima kasih ada masukan yang baik. Kita tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu marah juga. Ada orang memberi masukan, malah itu menjadi input yang bagus. Ya, menjadi masukan yang positif sehingga bisa menghandle semua. Di bawah ada kursi nggak di bawah, di dalam masalah bawah itu? Ada, ya lumayan. Ya ketika hari raya, ya karena kan umat Buddha juga kadang dijuluki kapal selam, bukan pempek, bukan. Ya, kapal selam itu muncul kan kalau jenderalnya datang. Ya, jenderalnya datang, kapalnya naik. Jenderalnya pergi, pulang, ya kapal selamnya tenggelam lagi, dinas lagi. Nah, jenderalnya apa? Jenderalnya Waisak, Katina, dan seterusnya. Nah, di zaman sosial media, umat Buddha dapat julukan baru, umat Buddha WKWK. WKWK, Waisak Katina, Waisak Katina, Waisak Katina. Ya enggak apa-apa, ya, itu kita fasilitasi juga. Dan memang sampai saat ini, ketika detik-detik Waisak, wihara enggak muat. Enggak tahu itu orang dari mana, itu bingung. Nah, ternyata itulah mereka yang masuk dalam kategori bukan hanya kapal selam, tapi WKWK. Enggak apa-apa, kita hargai. Kenapa? Ya karena orang belajar itu caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Malah saya sampai ngomong waktu Waisak kemarin, saya kan kemarin tuh detiknya kan malam tuh ya, jam 9-an kalau nggak salah. Nah, sehingga kalau kota-kota besar itu mintanya tetap jam 9 pagi. Enak. Jadi anak-anak bisa, remaja bisa, orang tua bisa, selesai makan siang, free, waktunya keluarga kan. Nah, tapi ada yang daerah-daerah itu minta jam detik-detiknya. Jadi saya saat itu pagi dan malam. Pagi dan malam. Dihadirin yang nggak muat itu wiharanya, ya, dengan yang hadis gitu banyak. Saya bilang, untung ibu bapak datangnya waktu Waisak doang. Kalau tiap minggu begini penuh, wah, wiharanya nggak muat. Wiharanya problem. Itu fakta kan? Untung datangnya waktu Waisak doang, nggak muat bener-bener. Bener-bener nggak muat. Nggak tahu orang dari mana itu. Iya. Tapi ketika minggu, ya minggu terhandle. Ketika minggu rutinan itu terhandle. Kenapa? Ya karena yang itu aja. Jadi artinya mereka datang setahun sekali, juga ada manfaatnya. Nah kalau mereka tiap minggu datang, nggak muat. Wihara segede apapun nggak muat. Dan itu serentak loh. Serentak. Apa ini dari yang tidak tampak kali? Semua, bukan hanya 1-2 wihara, semua wihara nggak muat. Semua wihara nggak muat ketika Waisak. Muat. Ya kalau cuma 1-2 wihara, wajar. Di daerah-daerah juga begitu. Uniknya itu. Nah itu. Dari mereka tidak rutin datang tiap minggu, ya kita berterima kasih juga. Nah kan nggak muat mau gimana kan? Udah desek-desekan, panas, aslinya jeglek-jeglek, ya, karena nggak kuat kan menghandle begitu orang banyak. Ada manfaatnya juga, ada positifnya juga mereka tidak datang tiap minggu. Nah, kalau mereka datang tiap minggu, yang konsumsi bingung loh. Waduh ini kurang terus ini gimana? Jadi lihat dari sisi positifnya juga gitu. Artinya masukan apapun yang sehat, yang memang benar, yang memang bagus, meskipun itu sesuatu yang mengagetkan, ya itu kita harus terima. Harus kita jadikan sarana untuk ya kebaikan kita bersama.
Jadi sekali lagi, bahwa duduk di bawah, duduk di kursi, atau seperti apa, itu tradisi. Selama tujuan kita untuk menghormati dhamma, belajar dhamma, ya, meresapi dhamma, semua cara-cara yang baik dapat kita lakukan. Sehingga itu jawabannya, ya sudah, bawa kursi sendiri aja. Kenapa? Karena kadang kalau kursi yang ada belum tentu cocok dengan punggungnya, belum tentu cocok dengan kebiasaan duduknya. Itu sudah solusi. Jadi boleh bawa kursi masing-masing. Nanti mau dititip ataupun mau dibawa lagi, ya silakan urus sendiri. Tetapi artinya boleh duduk di kursinya sendiri atau di kursi yang sudah disediakan. Makanya ya satu ketika kalau ke wihara-wihara lain atau wihara-wihara yang besar-besar itu, lihat di belakang banyak kursi. Oh, berarti wiharanya sudah upgrade, sudah bisa memberi solusi kepada orang-orang tua atau orang-orang yang tidak biasa duduk di bawah. Tapi bisa duduk di bawah, rata-rata punya kekuatan badan yang lebih baik ketimbang orang yang tidak biasa duduk di bawah. Jadi ada manfaat lebih lain. Seperti itu. Nah, ini dulu bentar, nanti gantian. Ya. Pertanyaan mungkin agak sedikit. Kenapa para sangga itu kan nggak punya rambut, tapi sangga kok punya rambut? Ya, itu aja. Ya, makasih. Ya. Ini juga menarik memang. Ada beberapa sutta ketika ada orang yang ingin ketemu Sang Buddha, tetapi dia belum